Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa kembali bersama Pak Hasna Kurniawan dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 11 Kurikulum Merdeka. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga harus semangat sampai kapanpun. Oke, untuk kegiatan prasasti pada hari ini teman-teman akan melakukannya di akhir sesi, sekaligus Bapak nanti akan menjelaskan teknis pengerjaan tugas pada hari ini. Oke, di awal pembelajaran hari ini mari kita refleksikan, mari kita ingat-ingat kembali materi mengenai apa? Materi permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, yang mana pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari banyak hal mengenai materi tersebut. Yang pertama, dari definisinya atau pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial? Yang kedua, teman-teman juga sudah mempelajari yang namanya faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Mengapa sih permasalahan sosial itu dapat terjadi? Yang ketiga, teman-teman juga sudah mempelajari yang namanya bentuk-bentuk permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, yang mana banyak sekali bentuknya. Yang pertama ada partikularisme, kemudian kedua ada eksklusivisme, kemudian yang ketiga ada eksklusi sosial, kemudian ada kemiskinan, kesenjangan sosial, KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan masih banyak lagi permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga sudah mempelajari yang namanya upaya-upaya penyelesaian permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Oke, setelah teman-teman mempelajari mengenai bentuk permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial serta upaya penyelesaiannya seperti yang Bapak sampaikan di awal, nah, Bapak hari ini akan mengajak teman-teman untuk menganalisis bentuk permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial yang terjadi di Indonesia, serta menganalisis upaya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial berdasarkan video nanti. Nah, teknisnya hari ini Bapak akan menampilkan video kurang lebih 6 menit mengenai permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Kemudian teman-teman diharapkan mampu menganalisis permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial pada video tersebut. Kemudian teman-teman juga diharapkan dapat menganalisis upaya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial berdasarkan video yang teman-teman saksikan nanti. Oke, tidak usah panjang lebar, silahkan teman-teman menyaksikan video permasalahan sosial di Indonesia sebagai berikut. Video ini membahas kekerasan seksual. Jika konten ini membuat Anda tidak nyaman, Anda dipersilahkan untuk berhenti menonton atau mengakses bantuan melalui carilayanan.com. Teman-teman disabilitas adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kekerasan seksual dan mengalami kerentanan berlapis. Di satu sisi, mereka menghadapi stigma dari lingkungan sosial yang memandang rendah karena disabilitasnya. Dan di sisi lain, sebagian besar orang dengan disabilitas ini tidak memiliki pengetahuan seksualitas karena kendala komunikasi. Catatan Komnas Perempuan menyebut, sepanjang tahun 2020, terjadi 87 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas dan 79% kasusnya adalah kasus pemerkosaan dengan pelaku yang tidak teridentifikasi. Bahkan, catatan Komnas HAM menyebut berderet kasus justru terjadi di panti rehabilitasi dan rumah sakit jiwa. Dalam situasi kekerasan, penyandang disabilitas memiliki kerentanan yang lebih. Kerentanan itu kita bisa bagi dalam beberapa kategori besar. Satu, kerentanan informasi, terkait dengan bagaimana informasi yang ada itu tidak sampai kepada mereka, atau informasi yang ada tidak bisa mereka pahami. Kemudian kerentanan yang kedua terkait dengan kerentanan mobilitas. Bagaimana kemudian teman-teman dengan disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas itu tidak mampu menghindar atau lari dari situasi kekerasan yang terjadi pada mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah kerentanan terkait dengan bagaimana mereka membela diri. Bahwa seringkali karena hambatan komunikasi, hambatan mobilitas, hambatan informasi itu membuat mereka orang yang kemudian tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, baik itu membela diri secara fisik dengan misalnya menghindar, lari, atau kemudian membela diri dalam bentuk non fisik seperti misalnya mengatakan tidak atau kemudian menceritakan kronologi apa yang terjadi pada mereka pada saat kekerasan itu terjadi.
perempuan disabilitas mengalami 3 atau lebih kerentanan. 1 karena dia disabilitas, kemudian 2 karena dia perempuan, 3 kebanyakan perempuan disabilitas adalah perempuan yang miskin. Terkait gender, kemudian terkait peran di biasanya kalau perempuan disabilitas selain dia bekerja secara domestik juga dia harus secara publik gitu. Mungkin banyak perempuan disabilitas yang hanya di dalam rumah tangga gitu kan. Kemudian untuk peran-peran sosialnya juga dia mengalami hambatan. Banyak hal yang bisa jadi karena dia perempuan kemudian disabilitas, upahnya minim, kemudian dia tidak secara sosial di keluarga juga tidak mendapatkan haknya sebagai mana mestinya. Misalnya tidak hak untuk mendapatkan warisan, kemudian hak untuk mendapatkan dukungan dari keluarganya. Kita mengapresiasi bahwa kemudian kita memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas, kemudian terbaru Undang-Undang TPKS juga penyandang disabilitas kesaksiannya dinyatakan sama, dianggap sama gitu ya. Kita patut mengapresiasi itu dan kami melakukan pendampingan selayaknya lembaga layanan lainnya dalam mendampingi perempuan korban dengan disabilitas, perempuan yang memiliki anak disabilitas atau perempuan pendamping penyandang disabilitas. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu prinsip dasarnya ialah soal aksesibilitas dan akomodasi yang layak, yang itu menjadi kunci dalam menyediakan layanan. Dengan adanya diskusi-diskusi mengenai kekerasan berbasis gender, saya berharap awareness masyarakat maupun pemerintah semakin bagus dan penanganan hukum di Indonesia akan lebih aksesibel bagi korban-korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender di Indonesia, terutama bagi penyandang disabilitas. Samsara, sebuah lembaga yang berfokus pada isu pemenuhan informasi kesehatan seksual dan reproduksi, mengungkap bahwa orang tuli adalah korban kekerasan seksual disabilitas yang paling tinggi. Coba bayangkan, bagaimana orang tuli melawan tindakan kekerasan seksual sedangkan ia hanya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Ini juga salah satu masalah kelompok disabilitas dalam ranah hukum. Sebagian besar aparat dan institusi hukum belum memiliki kemampuan berkomunikasi dengan mereka. Semestinya, penegak hukum memiliki beragam instrumen pendukung, bukan hanya bahasa isyarat saja, tetapi berbagai hal yang dibutuhkan kelompok disabilitas yang lain. Kekuatan hukum haruslah berpihak pada mereka. Dan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi harapan baru. Undang-undang ini harus mampu mengakhiri ketakutan dan penderitaan mereka. Jangan lagi kita biarkan mereka terus menjadi korban kebiadaban para penjahat seksual. Oke teman-teman, itu tadi video singkat mengenai permasalahan sosial di Indonesia, yaitu tentang kekerasan seksual terhadap kelompok disabilitas. Nah, silakan teman-teman menjawab pertanyaan analisis tadi mengenai analisis bentuk permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial berdasarkan video tadi, dan juga analisis bentuk upaya penyelesaian akibat permasalahan sosial pada video tadi. Silahkan dijawab dan juga silahkan diisi pada form sebagai berikut, sekaligus sebagai bentuk kegiatan presensi hari ini. Dan jangan sampai lupa ya untuk mengisi jawaban dan juga identitas teman-teman pada hari ini. Oke, cukup sekian hari ini teman-teman. Apabila teman-teman terdapat pertanyaan, apabila teman-teman bingung, tidak paham dengan pembelajaran hari ini, silahkan teman-teman dapat menanyakan pada sesi kegiatan belajar mengajar di kelas sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, cukup sekian hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan kepada teman-teman semuanya.
Dan jumpa lagi dengan Pak Hasna Kurniawan di mata pelajaran Sosiologi kelas 11 Kurikulum Merdeka pada pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.